Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tetap semangat dan tetap positif. Oke, hari ini saya akan coba berbagi ya pemahaman mengenai kepribadian sebagai suatu pengantar ya. Jadi mungkin istilah kepribadian ini sudah sangat familiar di telinga kita, ya apalagi sebagai anak psikologi. Nah, kepribadian ini sangat berpengaruh bagi perilaku dan interaksi kita dalam berbagai situasi. Tapi berlainan dengan penggunaan istilah kepribadian dalam kehidupan sehari-hari, psikologi memandang kepribadian itu sebagai suatu bidang studi yang empiris, jadi bukan sebagai dasar untuk melakukan pelabelan atau penilaian baik buruk saja. Nah, bidang studi empiris ini sangat kompleks ya dan terus berkembang sampai saat ini. Jadi maksud utama bidang studi ini adalah untuk mengetahui pola tingkah manusia, ya tingkah laku manusia bukan hanya untuk digeneralisasi saja, tapi lebih dari itu, untuk mengetahui sejauh mana sih seseorang itu berbeda dari yang lainnya atau sejauh mana manusia itu unik. Ya. Jadi dengan demikian kepribadian itu merupakan suatu kajian tentang individual differences dan upaya ini sebenarnya tidak mudah ya karena ada beberapa hal yang melatar belakangnya. Ya, misalnya nih, nggak mudah kan untuk menentukan hubungan sebab akibat yang tetap antara suatu pola perilaku dengan penyebab-penyebabnya. Dalam situasi yang berbeda, penyebabnya sama, mungkin bisa menimbulkan reaksi atau respon yang berbeda. Nah, kemudian perilaku juga tidak selalu mencerminkan keadaan dalam diri individu yang sebenarnya. Nah, ini uniknya kita bicara tentang kepribadian itu seperti ini ya. Karena pribadi orang tuh misterius juga kadang-kadang gitu ya. Kemudian yang ketiga, perilaku juga tidak selalu disadari oleh individu tersebut ya dan penyebabnya juga tidak selalu bisa dikendalikan. Kalau kita bicara tentang dorongan kan ada dorongan yang tidak disadari. Nah, ini juga bisa menjadikan kepribadian kita adalah bagian dari hal-hal yang tidak kita sadari. Nah, meskipun demikian, penelitian ini telah mengalami banyak kemajuan dan metode yang digunakan juga semakin berkembang. Nah, ada yang tidak mengenal siapa sosok ini? Mungkin sebagian besar sudah tahu ya siapa dia. Dia adalah artis Indonesia yang cukup sensasional. Kira-kira menurut kalian tipe kepribadian apa sih yang paling tepat menggambarkan sosok artis ini? Ya, artis ini kan namanya Nikita Mirzani, ya atau yang sering disebut sama netizen tuh Nyai gitu ya. Nah, kira-kira kalau kalian lihat nih dari sosial media gitu ya, sosok Nyai ini seperti apa sih kepribadiannya? Siapa sih Nyai yang asli di luar citra publiknya yang sering berubah-ubah? Adakah diri Nikita atau si Nyai ini ya sesungguhnya? Karena seperti kita tahu terkadang Nikita tampil dengan kasus-kasusnya yang heboh, tapi di waktu yang lain Nikita bisa tampak keibuan, humoris, full entertain, dermawan, ya kan? Nah, bagi yang mengenal sosoknya hanya dari media mungkin menjadi bingung karakter atau kepribadian apa sih yang menggambarkan dirinya. Nah, ini hanya sekedar ilustrasi awal tentang kepribadian. Oke, kira-kira asal kata personality itu dari mana ya? Ya mungkin sebagian besar sudah tahu ya atau paham kira-kira asalnya dari mana. Jadi personality berasal dari bahasa Latin atau Yunani yaitu persona yang berarti topeng ya. Jadi topeng di sini adalah perlengkapan yang selalu dipakai dalam pentas drama-drama Yunani kuno. Namun istilah ini kemudian diadopsi oleh orang-orang Roma dan mendapatkan konotasi baru, yaitu sebagaimana seseorang nampak di hadapan orang lain atau public self. Nah, konotasi seperti ini seolah-olah menunjukkan bahwa kepribadian bukanlah diri orang tersebut yang sebenarnya. Namun, konotasi ini sudah banyak berubah. Ya, jadi, pribadi seseorang dalam manifestasi sehari-hari tidak selalu menggambarkan diri apa adanya. Kalau kalian pernah dengar kata pencitraan, ya mungkin ini salah satu bagian dari personality ini. Jadi seolah-olah dia memainkan peran, tapi belum tentu sesuai dengan kepribadian asli dirinya. Ya. Belum ada definisi kepribadian yang bisa disepakati oleh semua ahli. Saya mencoba mengambil beberapa definisi kepribadian dari beberapa tokoh. Ya, yang pertama dari Atkinson. Menurut Atkinson, kepribadian adalah segala bentuk pola, pikiran, emosi, dan perilaku yang berbeda
dan merupakan karakteristik yang menentukan gaya personal individu dan mempengaruhi interaksinya dengan lingkungan. Kemudian menurut Wade and Tevries, kepribadian adalah pola perilaku, pemikiran, motivasi, dan emosi yang jelas dan cukup stabil, serta menandai seorang individu. Sedangkan menurut Feldman, kepribadian adalah pola dari karakteristik yang menetap yang menghasilkan konsistensi dan individualitas dari seseorang. Dari 3 definisi tersebut kita bisa mengambil benang merahnya gitu ya tentang kepribadian, bahwa di sini mencakup berbagai aspek ya, bisa kognisi, kemudian bisa afeksi, kemudian juga ada konasi juga. Kemudian sifatnya relatif stabil atau konsisten ya, dan kemudian fungsinya untuk bagaimana individu tersebut berinteraksi atau beradaptasi dengan lingkungan, dan sifatnya khas ya, masing-masing individu itu tidak ada yang sama persis. Sebenarnya mengapa di psikologi kita bicara atau mengkaji tentang kepribadian? Ya, salah satunya adalah karena kita mengkaji perilaku manusia. Manusia itu sendiri kan adalah pribadi yang unik dan kompleks. Unik dalam artian terdapat perbedaan individual atau individual differences antar manusia, ya, karena nggak mungkin kan ada sifat atau karakter manusia yang sama persis, bahkan bagi orang kembar identik sekalipun. Pasti ada ciri khas yang membedakan satu sama lain. Kompleks dalam arti melibatkan berbagai aspek, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, dan sosial. Aspek-aspek tersebut saling berinteraksi dan sifatnya sangat dinamis. Kepribadian bersifat dinamis artinya selalu mengalami perubahan, tapi dalam perubahan tersebut terdapat pola-pola yang sifatnya tetap atau relatif stabil. Karakteristik kepribadian ya. Jadi kepribadian itu memiliki karakteristik atau ciri. Yang pertama, kepribadian menggambarkan perbedaan individu. Di sini maksudnya adalah sifat atau misalnya sikap manusia dapat dianggap sebagai suatu kepribadian yang berbeda jika sifat tersebut menyebabkan ia berperilaku berbeda dengan orang lain. Kemudian yang kedua, kepribadian menunjukkan konsistensi dan berlangsung lama. Artinya, karakteristik individu terbentuk sejak kecil sehingga sulit untuk diubah ketika karakteristik itu telah melekat kuat, ya, atau perilakunya menjadi konsisten sepanjang waktu. Kemudian, walaupun sifatnya konsisten, tapi kepribadian juga bisa berubah loh, ya. Jadi bukan berarti dengan kepribadian yang konsisten dan berlangsung lama gitu ya tidak bisa berubah, karena ada situasi tertentu yang bisa mengubah seseorang, mengubah kepribadiannya. Misalnya yang sebelumnya introvert gitu ya, tiba-tiba dia menjadi sosok yang ekstrovert karena ada situasi tertentu gitu ya, atau pengalaman-pengalaman tertentu yang mengubah kepribadiannya tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang kepribadian, ya, ada batasan kepribadian yang dikemukakan oleh Gordon Allport, ya. Ini salah satu tokoh kepribadian atau psikolog kepribadian yang memiliki definisi yang cukup luas atau komprehensif. Jadi menurut Allport, watak dan kepribadian adalah sama, tapi juga bisa berbeda. Nah, watak di sini digunakan untuk memberi penilaian tentang perangai atau karakter dan perbuatan manusia berdasarkan norma-norma masyarakat atau berdasarkan etika yang berlaku. Nah, kemudian apa sih bedanya dengan kepribadian? Kalau kepribadian lebih cenderung memberikan gambaran apa adanya. Jadi bukan hanya menjadi label bahwa perilakunya itu baik atau buruk, atau karakternya itu baik atau buruk, positif atau negatif ya, tapi lebih cenderung memberikan gambaran apa adanya si individu tersebut. Nah, definisi menurut Allport tentang kepribadian adalah organisasi yang dinamis yang ada pada individu di mana terdapat beberapa sistem psikofisik yang menentukan perilaku dan berpikir individu. Nah, di sini maksudnya adalah kata dinamis menunjukkan bahwa kepribadian itu bisa berubah-ubah dan antar berbagai komponen kepribadian, yaitu sistem-sistem psikofisik, jadi sistem psikologis dan sistem fisiologis, terdapat hubungan yang erat atau saling berinteraksi. Nah, hubungan-hubungan itu terorganisir sedemikian rupa sehingga secara bersama-sama mempengaruhi pola perilakunya dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, ya. Jadi ini adalah definisi dari Allport yang cukup komprehensif tentang kepribadian.
Nah, di sini kata menentukan gitu ya, atau ada determine adalah maksudnya menunjukkan peran motivasional yang mendasari kegiatan yang khas dan mempengaruhi bentuk-bentuknya, atau intinya determine itu menentukan perilaku individu terhadap rangsang yang datang ya, atau terhadap lingkungannya. Sedangkan unik sendiri yaitu merujuk pada keunikan atau keragaman tingkah laku individu sebagai ekspresi dari pola sistem psikofisiknya. Jadi di sini kan kembali lagi menggambarkan tentang individual differences gitu ya. Jadi semua manusia itu unik ya. Jadi kalau di psikologi itu kita nggak ngomong aneh, tapi kita ngomong unik atau unik ya. Jadi everybody is unique. Ya, nggak ada orang yang aneh sifatnya gitu, tapi yang ada orang tersebut unik ya, karena masing-masing pribadi itu memiliki ciri khasnya. Jadi kesimpulannya ya dari kepribadian yang didefinisikan oleh Alport tadi, bahwa kepribadian memiliki keunikan atau kekhasan yang berbeda antara individu satu dengan lainnya. Jadi ini kita bicara tentang individual differences ya. Kemudian individu memiliki style atau gaya untuk berpikir dan berperilaku yang konsisten dalam menghadapi lingkungan yang berbeda-beda. Nah, kalau kita bicara tentang konsistensi, nah kira-kira apakah benar sih pribadi itu selalu konsisten? Nah, ada psikolog namanya Block ya, yang sangat tertarik untuk mengetahui keajegan perilaku atau keajegan kepribadian. Jadi studi longitudinal yang dilakukan oleh Block selama 10 tahun, yaitu dari tahun 71 sampai 81, menunjukkan bahwa beberapa ciri kepribadian menunjukkan konsistensi sepanjang waktu, terutama terhadap subjek penelitian dewasa, yaitu usia 30 sampai 50 tahun. Akan tetapi para peneliti lainnya mulai sedikit skeptis tentang hal ini ya. Perubahan zaman saat ini begitu cepat dan kadang-kadang radikal. Oleh karena itu, situasi yang dihadapi seseorang bisa saja berubah sangat drastis. Berbagai studi yang dilakukan dalam jangka pendek menunjukkan bahwa pola perilaku sangat situasional dan konsistensinya kecil. Nah, temuan-temuan ini memperkuat teori kepribadian dari social learning. Namun meskipun demikian, studi yang dilakukan pada kelompok yang lebih besar dalam waktu yang lebih panjang menghasilkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kepribadian cukup konsisten. Ya, menurut Block, kalaupun ada perubahan yang cukup berarti, itu akan terjadi pada masa remaja. Ya. Jadi masa remaja ini masih rentan kepribadian itu untuk berubah atau belum stabil gitu ya, belum matang, sehingga banyak mengalami perubahan-perubahan tergantung pada lingkungan yang dihadapi juga. Oke, kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu kepribadian memiliki fungsi adaptasi, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Ya, karena kita hidup itu kan kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, kepribadian ini adalah fungsi adaptasinya, supaya kita bisa adaptif terhadap lingkungan atau situasi yang kita hadapi. Oke, konsep-konsep yang berhubungan dengan kepribadian. Nah, ada beberapa konsep yang berhubungan erat dengan kepribadian, bahkan kadang-kadang disamakan dengan kepribadian, sehingga menjadi overlapping atau tumpang tindih ya. Konsep-konsep yang berhubungan dengan kepribadian menurut Alwisol adalah yang pertama ada karakter. Ya, di sini karakter adalah penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai, yaitu nilai benar atau salah, atau baik atau buruk. Jadi ada pelabelan gitu ya, baik secara eksplisit maupun implisit. Contoh dari karakter misalnya kejujuran, integritas, bertanggung jawab, suka berbohong, munafik, dan lain-lain. Jadi ada nilai benar salahnya atau baik buruknya. Kemudian yang kedua ada temperamen. Nah, di sini temperamen adalah kepribadian yang berkaitan erat dengan determinan biologis atau fisiologis. Ya. Ada unsur bawaan atau genetis juga. Nah, contoh dari temperamen di sini adalah periang, misalnya spontan, lambat, pemurung, pemarah. Nah, biasanya temperamen ini terkait dengan tipologi. Nah, nanti akan kita bicarakan di pertemuan selanjutnya tentang tipologi. Ya, karena temperamen itu erat kaitannya dengan tipologi dari salah satunya Hippocrates, ya, tentang sanguin, flegmatis, koleris, dan apa satu lagi, melankolis, ya. Oke, kemudian yang ketiga ada trait atau sifat-sifat. Ya. Trait ini adalah respon yang senada atau sama terhadap sekelompok stimulus yang mirip dan berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama. Di sini trait ini contohnya adalah
pencemas, penakut, ramah, asertif, proaktif, dan lain-lain. Nah, ini biasanya paling kita kenal tentang kepribadian tuh kita kenalnya sifat-sifat ini atau traits ya. Kemudian yang berikutnya ada type, atribut atau ciri. Nah, ini mirip dengan sifat namun dalam kelompok stimulus yang lebih terbatas ya. Jadi sifatnya lebih individual. Misalnya contohnya tentang kecerdasan emosi, kemudian ada kecerdasan spiritual, kemudian juga ada resiliensi. Nah, ini termasuk ciri. Kemudian yang terakhir ada habit atau kebiasaan. Nah, habit di sini merupakan respon yang sama dan cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Ya, jadi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan gitu lah. Nah, contohnya di sini misalnya kebiasaan rajin membaca, kebiasaan menghormati yang lebih tua, ya, kebiasaan berbicara dengan halus. Nah, itu juga konsep-konsep yang terkait dengan kepribadian. Nah, konsep di atas sebenarnya merupakan aspek atau komponen kepribadian karena pembicaraan mengenai kepribadian senantiasa mencakup apa saja yang ada di dalamnya. Jadi, karakter, sifat, temperamen, kemudian habit itu merupakan bagian dari kepribadian. Interaksi antara berbagai aspek tersebut kemudian terwujud sebagai kepribadian. Nah, kira-kira faktor-faktor apa saja yang bisa menentukan atau membentuk kepribadian seseorang? Ya. Oke, yang pertama ada faktor genetis atau faktor keturunan yang merujuk pada faktor genetis seorang individu, misalnya tinggi fisik, bentuk wajah, jenis kelamin, temperamen, komposisi biologis, ya. Jadi ini adalah karakteristik yang pada umumnya dianggap entah sepenuhnya atau secara substansial dipengaruhi oleh siapa orang tua kita, ya, atau ada bawaan dari pendahulu kita. Kemudian yang kedua, faktor yang tidak kalah pentingnya adalah faktor dari lingkungan. Ya, faktor lingkungan ini hasil hubungan kita dengan lingkungan atau pengalaman. Ya, para ahli membedakan dua macam pengalaman yang mempengaruhi kepribadian manusia. Yang pertama, pengalaman umum atau common experience, yaitu pengalaman yang dihayati oleh hampir semua anggota masyarakat atau bahkan oleh semua manusia. Setiap masyarakat selalu punya nilai-nilai, prinsip-prinsip moral, cara-cara hidup yang dihayati oleh semua anggota masyarakat. Kalau nilai itu bersifat universal, seperti menghormati orang tua, maka setiap manusia akan dididik untuk menjadi manusia seperti itu. Pengalaman umum ini menjadi bagian diri seseorang yang sama dengan banyak orang lain di sekitarnya. Kemudian pengalaman yang unik, ya, atau unique experience. Jadi setiap orang mempunyai pengalaman-pengalaman yang hanya pernah dialami oleh dirinya sendiri. Karena sejak lahir, seorang anak sudah membawa ciri-ciri tertentu serta kecenderungan-kecenderungan tertentu. Maka reaksinya terhadap lingkungan juga bersifat khas. Pengalaman unik ini menentukan bagian dirinya yang bersifat khas, unik, dan tidak ada duanya. Walau kepribadian dapat dimengerti secara sederhana, ternyata para ahli tidak melakukan pendekatan yang sama. Oke, kira-kira kalian tahu nggak sih tipe kepribadian tuh seperti apa sih contohnya? Ya, mungkin yang paling populer adalah tipe kepribadian ekstrovert dan introvert gitu ya. Jadi kita sering dengar tuh atau sering kita ngomong gitu ke orang, oh kayaknya dia orangnya introvert ya karena sering menutup diri gitu ya, jarang bergaul. Nah, ini tipe yang paling populer di antara tipe kepribadian lainnya. Tipe kepribadian ini dikembangkan oleh Carl Gustav Jung, ya, lalu dilanjutkan oleh Eysenck. Jung pada tahun 1921 menerbitkan bukunya yang berjudul Psychological Types. Nah, dalam buku ini ia menyatakan bahwa kepribadian manusia dapat dibagi menjadi dua kecenderungan ekstrim berdasarkan reaksi individu terhadap pengalamannya. Pada kutub ekstrim pertama yaitu kecenderungan introversi, yaitu menarik diri dan tenggelam dalam pengalaman-pengalaman batinnya sendiri. Orang ini mempunyai kecenderungan biasanya tertutup, ya, menarik diri, tidak ingin diperhatikan orang lain, dan cenderung pendiam. Ya, jadi introvert itu segalanya ditanggapi sesuai dengan keadaan dirinya, ya, sangat sensitif terhadap kritik. Nah, kemudian dalam menghadapi masalah juga dianalisa dengan kacamatanya sendiri, sehingga sifatnya subjektif.
Orang introvert ini mendapatkan energinya ketika dia berada dalam kesendirian, ya, tidak bertemu dengan orang banyak. Kemudian kutub ekstrim yang lain adalah ekstroversi, yaitu membuka diri dalam kontak dengan orang-orang, peristiwa-peristiwa, dan benda-benda di sekitarnya. Nah, ekstrovert ini biasanya orangnya sifatnya tuh mudah terbuka, tertarik atau senang bergaul dengan individu lain, responnya juga bersifat realistis, dapat bertingkah laku sesuai tuntutan lingkungannya, ya, dan segalanya ditanggapi secara objektif. Sehingga orang-orang ekstrovert ini justru mendapatkan energinya ketika banyak bertemu dengan orang. Nah, namun sesungguhnya introvert dan extrovert adalah sebuah spektrum, ya, seperti yang dikembangkan oleh Eysenck. Jadi tidak kaku sebenarnya, ya. Artinya tidak semua orang 100% memiliki kepribadian introvert atau extrovert, tapi justru berada di tengah-tengah seperti mayoritas orang kebanyakan. Kalian bisa saja berada lebih dekat dengan sisi introvert atau extrovert. Jika kalian merasa tidak cocok dengan deskripsi kedua kepribadian tersebut, kemungkinan besar kalian adalah seorang ambivert, ya. Jadi kepribadian ambivert bisa condong ke sisi introvert ataupun extrovert tergantung pada situasi yang mereka hadapi. Ya, orang-orang ambivert ini tipenya bersifat realistis atau objektif, tapi kadang-kadang juga bisa bersifat subjektif. Ya, jadi tidak dapat digolongkan extrovert atau introvert. Oke, terkait dengan teori-teori kepribadian. Nah, kita akan bicara paradigma atau pendekatan tentang kepribadian. Jadi di sini ada sekitar 7 paradigma yang akan kita bahas secara singkat ya, karena ini kan sebenarnya hanya pengantar kepribadian ya. Nanti kalian akan pelajari lebih detail pada saat kalian mengambil mata kuliah teori kepribadian. Nah, yang akan kita bahas adalah paradigma biologis, kemudian psikodinamika, behavioristik, fenomenologis, ya. Di sini ada eksistensial dan humanistik, kemudian paradigma trait, paradigma sosiokognitif, dan paradigma timur atau budaya timur. Oke, nah menurut pendekatan atau paradigma biologis, ya, pendekatan biologis dan evolusioner terhadap kepribadian menyebutkan bahwa komponen penting dari kepribadian adalah diwariskan atau inherit. Menurut pendekatan ini, kepribadian ditentukan oleh gen yang kita miliki sebagaimana tinggi badan kita, yang sebagian besar merupakan hasil dari kontribusi genetik yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Ya, jadi tadi kalau kita kembali ke faktor yang mempengaruhi kepribadian, nah ini kita bicara tentang paradigma biologis tentang genetik. Penelitian terhadap anak kembar menggambarkan pentingnya faktor genetik dalam kepribadian. Ya, misalnya ada suatu penelitian mengenai anak kembar yang dibesarkan secara terpisah dari kecil dan diberikan sejumlah tes kepribadian. Hasilnya mengindikasikan bahwa individu kembar ini memiliki kepribadian yang mirip pada sebagian besar hal meskipun dipisahkan pada usia yang masih sangat muda. Pendekatan ini juga berkaitan dengan temperamen. Bayi dilahirkan dengan temperamen tertentu atau suatu disposisi bawaan. Temperamen mencakup berbagai dimensi, termasuk tingkat aktivitas individu dan mood secara umum. Misalnya, beberapa individu relatif mudah bergaul, sedangkan beberapa yang lain cenderung mudah marah, mudah merasa terganggu, dan sulit didekati. Temperamen ini cukup konsisten dengan stabilitas yang relatif tinggi sejak bayi hingga dewasa. Itu menurut paradigma biologis tentang kepribadian. Oke, kemudian selanjutnya ada paradigma psikodinamika ya. Perspektif ini pertama kali dikemukakan oleh Sigmund Freud ya, tokoh psikoanalisa yang paling populer ya. Jadi psikodinamika itu juga biasanya sama dengan psikoanalisa. Perspektif ini menekankan masa lampau dan spekulasi. Ya, di perspektif ini banyak membahas tentang level kesadaran, id, ego, superego yang menjadi struktur kepribadian. Kemudian ada defense mechanism, ada seks dan agresi. Kemudian ada tahap perkembangan seksual 5 tahun pertama kehidupan. Nah, perspektif ini bersifat pesimistik, ya. Jadi memandang sebab akibat perilaku itu dari hal-hal yang kaitannya dengan adanya konflik-konflik di masa lalu ya. Kemudian membicarakan level ketidaksadaran atau unconscious ya, bahwa ketidaksadaran itu malah
porsinya lebih besar dibanding kesadaran. Dan kemudian juga kaitannya dengan faktor-faktor biologis. Di sini misalnya ada seksual, jadi dorongan seksual gitu ya. Nah, menurut paradigma psikoanalisa, memahami manusia dengan mengenali insting-insting seksual dan agresi, ya. Kemudian dorongan biologis yang membutuhkan kepuasan. Jadi, dorongan-dorongan itu sebisa mungkin dipuaskan. Nah, kalau tidak dipuaskan, dia akan mencari kompensasinya. Nah, kemudian menurut psikoanalisis, semua penyebab ketidakpuasan itu harus dihilangkan agar dapat kembali hidup dalam kepuasan, atau kepribadian sehat adalah pribadi yang penyebab ketidakpuasannya itu sudah tidak ada, jadi harus dihilangkan agar dapat kembali hidup. Misalnya contohnya ya, supaya lebih jelas. Seseorang yang tidak mampu berkomunikasi dengan baik, menurut pandangan psikoanalisis akan dirunut pada tahap perkembangan apa yang mengalami ketidakpuasan. Misalnya di masa oralnya yang belum terpuaskan. Ya. Jadi adanya ketidakpuasan itu akibat masa lalunya, gitu ya. Akibat dorongan di masa lalunya yang belum terpuaskan. Atau misalnya nih, seseorang yang tidak merawat dirinya, tidak disiplin dan jorok gitu ya. Apabila dikaji dalam psikoanalisis, kepribadian ini karena merasa tidak puas pada fase anal dan tidak diajarkan toilet training ya. Jadi di mana seseorang sedang belajar merasakan kenikmatan pada area analnya. Tokoh psikodinamika lainnya adalah ada Carl Gustav Jung ya. Jadi ini termasuk tokoh yang populer. Jung adalah salah satu neo-Freudian yang sangat berpengaruh, yang menolak pandangan Freud mengenai pentingnya dorongan seksual yang tidak disadari. Akan tetapi, ia melihat pada dorongan primitif dari ketidaksadaran tersebut secara lebih positif, ya, jadi lebih optimis, serta berpendapat bahwa mereka mewakili kekuatan kehidupan yang lebih umum dan positif yang mencakup dorongan bawaan, yang memotivasi kreativitas serta memberikan resolusi yang lebih positif terhadap konflik. Jung menyebutkan adanya ketidaksadaran kolektif yang mengandung arketip, ya, yaitu simbol universal yang mewakili orang, benda, atau pengalaman tertentu. Bagi Jung, arketip memainkan peran penting untuk memainkan reaksi sehari-hari, sikap, dan nilai yang kita anut, atau bagian dari kepribadian. Sebagai contoh misalnya, Jung dapat menjelaskan kepopuleran Star Wars ya sebagai penggunaan arketip kebaikan yang diwakili oleh Luke Skywalker ya, dan arketip kejahatan yang diwakili oleh Darth Vader ya. Mungkin penggemar Star Wars tahu lah kira-kira siapa sih tokoh protagonisnya dan tokoh antagonisnya. Nah ini kalau menurut Jung itu adalah bagian dari arketip. Oke, paradigma selanjutnya ada paradigma behaviorisme. Jadi asumsi dasar dari paradigma ini adalah conditioning atau perilaku dipengaruhi oleh lingkungan. Teori ini juga meyakini bahwa manusia itu bersifat mekanik ya, karena ada stimulus, ada respon. Jadi manusia itu tidak punya otonomi sendiri ya untuk menentukan perilakunya, tapi dipengaruhi oleh lingkungan. Pada dasarnya teori ini juga lebih dekat dengan teori belajar ya. Kemudian teori ini dianggap atau bisa menjadi teori psikologi kepribadian jika yang dipelajari tingkah lakunya itu kompleks, ya, yang proses pembentukannya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Di sini misalnya ada contoh, seseorang gitu ya selalu merespon hal-hal yang tidak memuaskan dengan marah-marah gitu ya atau agresif gitu ya. Nah, perilaku itu sudah ada sejak kecil sampai dia dewasa. Karena apa? Karena menurut teori ini, hal tersebut terjadi karena adanya proses pengkondisian. Karena sejak kecil, ia selalu dimanja oleh orang tuanya. Ya, kalau misalnya keinginannya tidak dipenuhi, dia akan marah-marah, bisa jadi tantrum gitu kan. Nah, orang tua nggak tega gitu melihat kondisi tersebut, sehingga segala keinginannya selalu dituruti. Sehingga pada saat dia dewasa, kalau dia gagal gitu ya mendapatkan keinginannya gitu atau tidak bisa memenuhi keinginannya, dia akan berperilaku agresif gitu ya, atau pribadinya gampang menjadi pribadi yang emosional atau pemarah. Kemudian ada tokoh populer lainnya
tentang paradigma ini gitu ya. Kalau sebelumnya ada Ivan Pavlov, ada Skinner, nah ini ada juga J.P. Watson. Jadi J.P. Watson itu yang membawa aliran behaviorisme ke Amerika Serikat atau ke Barat. Jadi J.P. Watson merupakan pelopor teori behaviorisme di Amerika Serikat yang terkenal dengan penelitiannya yang kontroversial pada bayi usia 1 tahun yaitu Albert. Ya. Jadi dikatakan kontroversial karena melakukan penelitian pada manusia, dalam hal ini pada anak balita. Ya, jadi masih kecil gitu ya, sudah dijadikan bahan eksperimen. Dari penelitiannya ini, hasilnya si Albert tadi merespon awalnya gitu ya. Pada saat penelitian itu si Albert merespon secara netral stimulus-stimulus yang dihadapkan pada si bayi tersebut gitu ya. Jadi misalnya dia diberikan stimulus apa kelinci, tikus, bulu binatang, bahkan api, itu dia meresponnya netral saja gitu ya, nggak ketakutan. Nah, tapi setelah diberikan conditioning berupa pemberian suara yang keras gitu ya pada saat dia diberikan stimulus juga ya bersama dengan stimulus suara yang keras. Nah, si Albert ini menjadi ketakutan sehingga pada saat tidak ada suara pun ya saat diberikan stimulus yang sama dia akan menjadi fobia atau menjadi ketakutan gitu ya. Jadi di sini kuatnya pemberian conditioning gitu ya pada perilaku atau pada kepribadian seseorang. Kemudian ada paradigma fenomenologis. Nah, di sini ada aliran eksistensial dan humanistik. Ya. Pendekatan fenomenologis ada dua, yaitu kalau humanistik itu dia menonjolkan kebaikan, ada potensi manusia untuk tumbuh, ya. Jadi manusia itu memiliki otonomi untuk bisa lebih baik lagi. Nah, tokohnya yang terkenal ada Carl Rogers dan Abraham Maslow. Kemudian di aliran eksistensial yang ditonjolkan adalah kebebasan, ketakberartian, isolasi, dan kematian. Ya, tokoh-tokohnya ada Viktor Frankl, Erich Fromm, Rollo May, dan Fritz Perls. Nah, dari seluruh paradigma terhadap kepribadian, apa sih kira-kira penjelasan untuk kesucian Bunda Teresa? Kalian tahu kan ya Bunda Teresa gitu. Kemudian apa penjelasan untuk kreativitas Michelangelo, salah satu seniman dunia? Apa penjelasan untuk ketekunan dan kecerdasan Einstein? Nah, pemahaman terhadap individu-individu yang unik tersebut, serta orang tersebut yang memiliki atribut yang sama, datang dari teori humanistik yang menekankan sifat bawaan manusia yaitu kebaikan dan kecenderungan mereka untuk bergerak menuju tingkat keberfungsian yang lebih tinggi. Kemampuan untuk mengubah serta menuju kemajuan yang disadari dan dimotivasi oleh diri sendiri ini sejalan dengan keunikan impuls kreatif seseorang yang dipandang oleh teori humanistik sebagai pembentuk inti kepribadian. Pengikut utama dari sudut pandang humanistik ada Carl Rogers dan Abraham Maslow. Ya, mereka beranggapan bahwa setiap orang akan selalu berusaha mengembangkan dirinya semaksimal mungkin. Inilah dorongan utama yang mendasari semua perilaku manusia. Memang ada kalanya seseorang mengalami regresi atau kemunduran, tetapi menurut mereka, setiap orang lebih suka berkembang daripada mundur. Ya, tendensi seperti ini disebut aktualisasi diri, yaitu kecenderungan untuk mewujudkan segenap potensi yang ada. Menurut Maslow, orang yang berhasil dalam usahanya tersebut akan merasakan pengalaman-pengalaman puncak yang wujudnya adalah ada perasaan bahagia, perasaan bangga, karena sudah mencapai cita-citanya dan orang itu lebih bergairah dan menyukai tantangan. Jadi orang itu pribadinya lebih optimis gitu ya, selalu semangat dan orang itu tidak takut terhadap tantangan. Jadi self efficacy-nya pun tinggi. Nah, pendekatan fenomenologi sebenarnya terdiri dari berbagai teori yang berbeda, tapi mereka mempunyai dasar yang sama, yaitu pengalaman subjektif atau pandangan pribadi individu terhadap dunianya. Mereka juga disebut beraliran humanistik karena teori-teorinya ya, yang menekankan pada kualitas-kualitas yang membedakan manusia dan binatang, atau ada kebebasan untuk memilih dan kemampuan untuk mengarahkan perkembangannya sendiri. Banyak ahli juga menyebut teori mereka self-theories, ya, karena memang membahas tentang pengalaman spiritual, pribadi, atau individual yang berpengaruh terhadap proses pendewasaan diri seseorang.
Nah, tokoh fenomenologis yang terkenal adalah tadi ada Viktor Frankl, Erich Fromm, ya, kemudian ada Rollo May dan Fritz Perls. Bahkan mereka itu menceritakan pengalaman-pengalamannya pada saat diisolasi, misalnya kayak si Viktor Frankl, sehingga ada pengalaman subjektif gitu ya yang mendasari teorinya. Oke, paradigma berikutnya ada paradigma trait ya. Misalnya di sini jika saya meminta kalian untuk mencirikan orang lain, misalnya seperti saya minta kalian mencirikan Ani dan teman-temannya. Ya, kalian mungkin akan membuat sebuah daftar berisi kualitas personal dari seorang individu, sebagaimana Anda melihat mereka, si Ani dan teman-temannya itu. Akan tetapi bagaimana kalian akan mengetahui kualitas yang penting untuk memahami perilaku seseorang? Nah, untuk menjawabnya, psikolog kepribadian mengembangkan model kepribadian yang dikenal dengan teori sifat atau trait. Pendekatan trait ini berusaha untuk menjelaskan konsistensi dari perilaku seseorang secara langsung. Sifat adalah karakteristik kepribadian dan perilaku yang konsisten yang diperlihatkan dalam situasi yang berbeda. Jadi, aliran trait ini tidak berasumsi bahwa beberapa orang memiliki sebuah sifat dan orang lain tidak. Namun mereka berasumsi bahwa semua orang memiliki sifat tertentu. Tetapi tingkat di mana suatu sifat ditemukan dalam diri seseorang beragam dan dapat dikuantifikasi ya, atau diangkakan gitu ya. Misalnya nih, si A dapat relatif ramah sedangkan saya dapat relatif tidak ramah. Nah, tetapi kan dua-duanya memiliki sifat keramahan ya. Meskipun tingkat keramahannya itu berbeda-beda atau levelnya berbeda-beda. Nah, tokoh dari paradigma ini ada Alpert, Kettle, Eysenck, dan Murray. Alpert berusaha mengidentifikasi karakteristik dasar di mana terdapat 3 karakteristik dasar trait. Yang pertama ada cardinal trait atau sifat pokok, kemudian ada central trait atau sifat pusat, dan secondary trait atau sifat sekunder. Sifat pokok di sini adalah sifat yang amat dominan sehingga hampir semua perilaku manusia itu dapat ditelusuri kembali ke arah trait ini. Contohnya misalnya sifat mementingkan diri sendiri ya, atau egois. Kemudian juga ada sebaliknya sifat yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Ya. Kemudian sifat pusat adalah ciri-ciri kepribadian yang cukup menonjol tapi tidak seluas cardinal trait. Misalnya sifat ramah dan jujur. Nah, ini merupakan karakteristik dari seorang individu dan setiap orang umumnya memiliki 5 hingga 10 karakteristik atau contoh sifat pusat ini. Kemudian yang terakhir ada sifat sekunder, yaitu karakteristik yang mempengaruhi perilaku dalam situasi yang lebih terbatas dan kurang berpengaruh dibandingkan sifat pokok dan pusat. Sebagai contoh misalnya si A senang coklat, si B suka mobil Jepang, si C menyukai musik rock. Ya, jadi sifatnya lebih individual, ya. Tapi tidak terlalu mempengaruhi perilaku pada umumnya, ya. Atau tidak terlalu mempengaruhi kepribadiannya. Kemudian ada paradigma sosial kognitif. Di sini yang ditekankan adalah peran lingkungan sosial. Ya, jadi teori belajar sosial. Tidak seperti pendekatan belajar yang lain, pendekatan kognitif sosial terhadap kepribadian menekankan pengaruh dari kognisi atau pikiran, perasaan, harapan, dan nilai, serta observasi terhadap perilaku orang lain atau kepribadiannya. Menurut Albert Bandura, salah satu pendahulu dari pandangan ini, seseorang meramalkan kemungkinan hasil dari perilaku tertentu dalam sebuah ruang lingkup tanpa benar-benar melakukan hal tersebut. Pemahaman tersebut melalui pembelajaran melalui observasi atau observational learning, yaitu melihat tindakan orang lain dan mengobservasi konsekuensi dari tindakan tersebut. Sebagai contoh di sini misalnya anak-anak yang melihat seseorang yang berperilaku agresif cenderung meniru perilaku tersebut jika konsekuensi dari perilaku orang yang menjadi role modelnya dianggap positif. Sebaliknya, jika perilaku agresif sang role model tidak mendapatkan konsekuensi apapun atau mendapatkan konsekuensi negatif, anak-anak kemungkinan besar tidak akan bertindak agresif. Menurut pendekatan ini, kepribadian berkembang melalui observasi berulang terhadap perilaku orang lain. Ya, jadi di sini tokohnya ada Bandura, kemudian ada Julian Rotter. Oke, yang terakhir ada paradigma kepribadian Timur, ya, atau budaya Timur.
Pendekatan ini menekankan harmoni individu ya dalam hubungan atau interaksinya dengan lingkungan secara horizontal ya dengan masyarakat dan alam sekitarnya, kemudian secara vertikal yaitu ketuhanan atau hubungannya dengan penciptanya. Jadi menurut pendekatan ini, kepribadian individu tuh lebih berorientasi ke dalam dirinya ya. Kemudian sifatnya itu dia bisa lebih menerima gitu ya atau semeleh, menahan diri sesuai dengan budaya timur kan, seperti itu. Kemudian juga menekankan pada kebaikan hati, tidak suka ikut campur, mementingkan orang lain, berempati, tidak ingin show off atau tidak ingin tampil ya. Kemudian orangnya moderat, sabar, pasrah dan merasakan kedamaian batin ya. Jadi aliran ini itu banyak terdapat di misalnya Konfusius gitu ya, Taoisme, Buddhisme, Sufisme, Islami gitu ya. Jadi budaya-budaya timur atau ketimuran dan biasanya tuh alirannya kuat dengan aliran meditasi. Oke guys, kayaknya cukup ya penjelasan dari saya. Kayaknya sudah cukup panjang ya, tapi mungkin kalian bersedia atau berkenan untuk mendengarkan penjelasan saya ya, karena saya berusaha untuk memberikan pemahaman tentang kepribadian sebagai pengantar di psikologi dasar 2 ini supaya teman-teman itu tidak bingung, walaupun mungkin sebagian besar sudah cukup paham tentang kepribadian ya. Nah, tapi semoga penjelasan saya ini juga memberikan gambaran secara garis besar mengenai kepribadian. Oke, sehat-sehat selalu, tetap positif, keep calm and stay safe everyone. Thank you. See you.